Tenda pedagang di Pasar Ramadan di Kelurahan Getas, Kapenawan, Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta ini porak-poranda diterjang angin kencang Kamis sore. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri. Angin kencang juga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Salah satunya bahkan menimpa mobil milik Tagana Kabupaten Gunung Kidul saat mobil melintas di Jalan Jogja Wonosari. Satu penumpang luka-luka terkena pecahan kaca mobil. Evakuasi mobil yang tertimpa pohon sempat terhenti karena terhalang hujan deras yang turun saat evakuasi berlangsung. Data BPBD Gunung Kidul, total terdapat 71 laporan kerusakan yang terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. 39 rumah warga dilaporkan rusak, satu diantaranya rusak parah. Jaringan listrik di sejumlah titik terputus akibat tertimpa pohon tumbang. Sejumlah fasilitas umum juga dilaporkan rusak. Dari 11 kecamatan yang dilaporkan terdapat kerusakan, yang terparah kerusakan terjadi di wilayah Kecamatan Wonosari. Yang tadi ada informasi awal ada tertampak, namun info lengkap belum maksimal. Baru info awal, sekali lagi karena terganggu jaringan listrik sehingga proses ini masih terus berproses. BPBD Gunung Kidul menghimbau agar warga tetap waspada terutama pada saat curah hujan tinggi. Selain itu juga meminta agar warga melakukan pemotongan rutin terhadap pohon yang sudah berusia tua. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Waspada kalau anak-anaknya bermain di area. Para pengunjung dikejutkan dengan ambruknya wahana pontang-panting yang ada di Pasar Ramadan di alun-alun Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya seorang bocah laki-laki terjatuh saat naik wahana tersebut. Meski tidak terluka, korban sempat menangis ketakutan. Kondisinya nangis. Dan itu Ambruknya wahana tersebut akibat besi pengaitnya terlepas. Tapi ya as yang atas tuh copot lah itu lepas ya. Tapi ini udah dikondisikan lagi, udah diperbaiki lagi udah. Tapi nggak menyebabkan parah, vital apa fatal lah itu. Demi keselamatan pengunjung mencegah kejadian serupa, pengelola Pasar Ramadan telah menutup wahana pontang-panting tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim, hujan badai menerjang Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya operasional dermaga sempat ditutup hingga berimbas antrian panjang kendaraan. Amat ya, ini udah badai lah ini mah. Rubuh, angin kenceng. Itu rubuh. Dari rekaman video amatir, hujan deras disertai angin kencang menerjang Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, Jumat dini hari. Kencangnya angin membuat sopir truk dan warga ketakutan, khawatir pohon tumbang menimpa mereka. Sejumlah dermaga di Pelabuhan Merak sempat ditutup karena kapal sulit bersandar juga mengganggu pelayaran akibat angin kencang dan ombak besar. Imbasnya, antrean panjang kendaraan terutama truk besar mengular. Truk pengangkut logistik terhenti di luar pintu masuk dermaga eksekutif. Akibat cuaca ekstrim, antre berjam-jam menunggu giliran masuk kapal. Ini malam pun jam 2 sampai jam 3 hujan deras, angin ribut. Berarti semalam belum bisa nyebrang ya Bang ya? Oh, dari semalam belum bisa nyebrang Bang. Ini mau nyebrang Bang, kalau bisa karena cuaca, karena ombaknya nggak stabil Bang, maka nggak bisa naik. Berarti bisa masuk, baru sekarang bisa masuk pelabuhan Pak? Iya. Alasannya kenapa Pak? Cuaca. Data BMKG, kecepatan angin mencapai 45 km per jam dan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak kemarin membuat ratusan rumah di Kebon Pala, Jakarta Timur terendam banjir. Meski demikian, warga tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan pemirsa, berikut laporan Salam Rahmat dari Kebon Pala, Jakarta Timur.
Ya, pemirsa, hujan deras yang melanda ibu kota sejak kemarin ini membuat sejumlah wilayah yang ada di DKI Jakarta kembali terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur yang memang sudah terendam banjir sejak hari kemarin. Dan memang pada tengah malam tadi ini memang titik banjir mencapai titik tertingginya bahkan hingga hampir 2 meter. Di mana saat ini ketinggian banjir di tempat kami melaporkan saat ini titik tertingginya adalah sekitar 150 cm. Sementara di titik terendahnya ini memang masih di kisaran 50 cm. Warga saat ini masih bertahan di rumah lantai 2-nya masing-masing dan saat ini juga warga ini masih mengungsikan untuk barang-barang berharga miliknya saja. Di mana dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa rumah yang terendam banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur ini sekitar 250 rumah yang terendam banjir. Informasikan juga bahwasanya untuk banjir ini memang sudah sering kali terjadi terutama di trimester pertama di 2024 ini memang sudah acap kali atau juga sudah beberapa kali terjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Salam Rahmat Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Selain di Kebonpala, Jakarta Timur, hujan berjam-jam sejak dini hari memicu banjir di sejumlah permukiman warga dan akses jalan di Jakarta Utara. Banjir membuat warga sulit memulai aktivitas di pagi hari. Banjir merendam jalan di permukiman warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Warga yang hendak pergi bekerja dan nekat menerobos banjir setinggi 30 cm harus mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir kali ini akibat luapan Kali Angke dan diperparah pasang air laut. Banjir setinggi 40 cm juga merendam jalan Gang Musola, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Banjir langganan ini terjadi akibat hujan yang lama dan luapan air kali Mukefat. Tak hanya merendam akses jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga sejak pukul 5 pagi. Sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menerobos banjir untuk bisa melakukan aktivitas. Pemirsa, banjir luapan 3 sungai besar di Demak, Jawa Tengah melanda 25 desa dan berdampak pada lebih dari 43.000 jiwa. Ratusan orang dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir. Ratusan warga terkepung banjir dievakuasi dari rumahnya di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Seorang ibu hamil bahkan dievakuasi tengah malam saat cuaca hujan dan minim penerangan. Dengan menggunakan perahu karet, warga korban banjir dibawa ke posko pengungsian. Ribuan rumah di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung dilanda banjir akibat luapan Sungai Dompo dan tanggul jebol. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter, memaksa warga harus mengungsi. Evakuasi diprioritaskan bagi warga lansia, ibu dan anak-anak. Ini akibat hujan apa tanggul jebol, Bu? Hujan, kalau tanggul mereka berebek, sehingga itu berebek. Ya. Luber gitu ya? Hingga Jumat siang ini, banjir akibat luapan 3 sungai besar telah meluas ke 25 desa di 6 kecamatan. Selain permukiman dan fasilitas publik, sebuah rumah sakit juga terendam banjir hingga 1 meter lebih. Banjir juga memutus sejumlah akses jalan vital di kecamatan terdampak. Ini sedang OTW eskavatornya menutup tanggul yang jebol di daerah di Sungai Dombo. Selain itu kita akan mengirimkan nanti pompa besar di Prampelan sendiri untuk mengembalikan di Sungai Dombo.
Sedikitnya 43.000 jiwa terdampak banjir dan 500 jiwa harus mengungsi karena ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang menerjang Demak, Jawa Tengah meluas ke 25 desa di 6 kecamatan. Saat ini hampir 500 warga korban banjir mengungsi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada Sukma Wijaya yang berada di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Ya, selamat siang Sukma, bagaimana kondisi banjir di sana dan tempat pengungsiannya di mana saja? Selamat siang Nadia, selamat siang pemirsa. Ya betul, saat ini saya berada di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung. Kondisi banjir di Kabupaten Demak ini sudah meluas pemirsa hingga ke 25 desa di 6 kecamatan. Dan dari 25 desa yang terdampak banjir, paling parah terjadi di Kecamatan Meranggen dan Kecamatan Sayung. Sedikitnya ada 7 titik untuk lokasi pengungsian yang berada di 2 kecamatan tersebut, dan paling banyak terjadi di Desa Perampelan. Nah, kebetulan di Desa Perampelan juga ada lokasi pengungsian yang berada di balai desa, dan sebagian warga juga mengungsi di pemukiman Sana Family ataupun di lokasi musola atau masjid. Saat ini mungkin pemirsa bisa melihat bagaimana kondisi banjir di lokasi. Anda bisa melihat dari layar TV Anda bahwa saya berada di lokasi di komplek pendidikan Islam. Di sini ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah tergenang, dan kebetulan di sini merupakan lokasi masjid yang masih barusan dilaksanakan sholat Jumat, pemirsa. Jadi warga yang datang ke sini harus menembus banjir. Di luar ini juga banyak sekali pemukiman yang sudah masih tergenang dengan ketinggian antara 1 meter sampai 1,5 meter. Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini meliputi persoalan yang sangat besar sekali, Nadia. Setidaknya ada 4 sungai besar yang mengakibatkan lokasi di Kabupaten Demak tergenang banjir. Antara lain Sungai Tuntang, Sungai Tabian, Sungai Dombo Sayung, dan Sungai Bulan. Terakhir dari informasi yang kita terima di limpasan sungai tersebut berasal dari hulu sungai yang ada di Kabupaten Grobogan. Ya, Nadia. Baik, terima kasih Sukma Wijaya melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, 2 orang tewas serta 70 rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah rusak akibat banjir bandang dari jembolnya tanggul proyek perusahaan. Polda Jawa Tengah turun tangan meminta perusahaan pemilik proyek untuk melakukan ganti rugi ke korban banjir. Banjir. Warga dan tim gabungan BPBD terus membersihkan lumpur tebal sisa banjir yang mengepung puluhan rumah warga di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Sejumlah kendaraan dan perabotan hanyut tersapu banjir. Total ada 20 rumah warga rusak berat dan 50 lainnya rusak ringan akibat banjir Rabu kemarin. Para penghuni rumah kini mengungsi ke gedung sekolah tanpa membawa barang apapun. Para korban banjir terpaksa bertahan dalam kondisi seadanya dan mengandalkan bantuan makanan untuk berbuka dan sahur. Ngungsi berarti ya? Iya. Gimana kondisi rumahnya? Kondisi rumahnya ya gitu, berantakan. Rusak parah ya? Terus gimana ini? Dengan pengungsian gimana? Dingin nggak ini? Dingin, Pak. Banjir bandang lumpur tebal di Kecamatan Bojong, Pekalongan terjadi usai warga berbuka puasa Rabu malam lalu. Banjir menghantam 50 rumah warga, musola dan sekolah. Seorang ibu dan anak perempuannya berusia 10 tahun tewas terseret banjir. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang terbuat dari tanah merah. PMK Pekalongan dan Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan perusahaan terkait ganti rugi untuk korban banjir. Pak Alek ini bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk recovery rumah itu sendiri. Ini penting
sehingga diharapkan para pengungsi nanti akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Warga diimbau waspada karena hujan deras masih terus terjadi di wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terus meningkat sejak dini hari tadi. Jelang sahur, ratusan warga mengungsi karena ketinggian banjir terus naik hingga 1,5 meter. Seorang ibu warga Kebon Dalem, Purwodadi, Grobogan yang tengah sakit digendong menuju mobil ambulans untuk dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir. Puluhan warga juga dievakuasi dari rumahnya yang dilanda banjir. Kondisinya tadi sakit, nggak bisa jalan, jadi tadi digendong, dimasukkan ke ambulan gitu. Selain itu ada warga lainnya yang dievakuasi? Warga tadi ikut membantu. Menurut warga, ketinggian banjir meningkat drastis sejak dini hari tadi. Khawatir terjebak di dalam rumah, warga pun memilih mengungsi menjelang sahur saat ketinggian banjir mencapai 1,5 meter lebih. Banjir juga merendam klinik dan kantor Bupati Grobogan. Malam ini ya? Baru malam ini, Mak, yang parah ini. Padahal banjir sudah merendam berapa hari? 2 hari. 2 hari ini. Ini warga di sini ngungsi di mana saja, Pak? Ya, ada yang di tetangga sana, tempat UFO. Iya. Tapi Bapak tidur di emperan ini ya? Iya, Pak. Akibat banjir, sejumlah sekolah di kota Purwodadi diliburkan lantaran beberapa ruang kelas terendam hingga 50 cm. Menurut warga, banjir luapan Sungai Lusi kali ini merupakan yang kedua terparah sejak awal tahun 2024. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan.